السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شؤوننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taysirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, dan alhamdulillah saat ini kita masih berada pada penjelasan ayat-ayat yang terdapat di dalam Surat Adz-Dzariyat. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang ke-47 sampai ayat yang ke-49, di mana pada ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau mengabarkan beberapa tanda-tanda kekuasaannya yang setiap hari kita bisa melihat dan mengaksesnya. Tinggal bagaimana kita merenungi dan mengambil pelajaran serta nasihat dari tanda-tanda kekuasaan itu, yaitu berupa langit yang ada di atas kita, kemudian bumi yang kita tempati, dan juga pada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakannya secara berpasangan. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin wa la taj'alu ma'allahi ilahan akhar inni lakum minhu nadhirum mubin." Fafirru ilallah, dan berlarilah menuju Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya aku bagi kalian adalah pemberi peringatan yang sangat jelas. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar, dan janganlah kalian menjadikan sesembahan yang lain bagi Allah Subhanahu wa taala atau bersama Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku bagi kalian adalah nadhirum mubin, memberi peringatan yang sangat jelas. Jadi ayat ini adalah perintah Allah kepada Nabi untuk menyampaikan kepada segenap manusia, yaitu fafirru ilallah, berlarilah menuju Allah. Dan yang dimaksud dengan fafirru ilallah, berlari menuju Allah, yaitu al-firaru mimma yakrahuhu Allahu zahiran wa batinah, yaitu kita berlari dari segala hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan ayat ini, beliau membawakan satu
perumpamaan ketika terjadi suatu kebakaran dan api itu sudah sangat dekat pada kita, maka kita akan berlari karena kita takut terbakar, dan kita berlari ke tempat yang aman, ke tempat yang diri kita bisa selamat dari kebakaran tersebut. Maka seperti itulah keadaan manusia. Dia diperintahkan berlari dari neraka, berlari dari siksa Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada tempat yang aman, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana hal tersebut dapat kita wujudkan? Ya, bagaimana seseorang itu benar-benar bisa berlari dari siksa Allah menuju tempat yang aman, yaitu al-firaru mimma yakrahuhu Allah zahiran wa batina, yaitu berlari dari segala hal yang dibenci oleh Allah. Kalau kita tidak berlari dari segala hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan selamat. Ya, jalan selamat itu dengan berlari dari apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahiran wa batina, secara zahir dan batin, lahir dan batin. Jadi kita tidak hanya berlari secara zahir saja sebagaimana berlarinya orang-orang munafik. Ya, secara zahir mereka menampakkan keimanan seolah-olah dia berlari dari siksa Allah Subhanahu wa taala, tetapi secara batin ya, mereka tidak berlari dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berlari dari apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi zahiran wa batinan ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Di dalam segala kebaikan yang akan kita lakukan dan juga keburukan yang kita jauhi, maka kita dituntut untuk melakukan kebaikan itu zahiran wa batinan. Ya, karena setiap amal kebaikan yang kita lakukan, maka tidak mungkin tidak melibatkan yang namanya niat. Dan niat inilah yang akan menentukan status dari amalan zahir kita. Amalan zahir kita meskipun dia nampak sebagai suatu kebaikan, tetapi jika backupnya itu adalah niat yang salah, maka dia tidak akan menjadi suatu kebaikan. Dan niat yang baik itu adalah niat melakukan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala, karena murni ingin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah niat yang baik. Seperti yang pernah disampaikan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, ya, ketika beliau sedang berada di hadapan Hajarul Aswad, beliau mengatakan, inni a'lam annaki hajar, sesungguhnya aku mengetahui bahwa engkau itu adalah sebuah batu. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaki ma qabbaltuki, sekiranya bukan karena aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Ini adalah pernyataan yang sangat tegas dari beliau bahwa apa yang beliau lakukan itu murni karena ingin menjalankan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Dan di dalam setiap kebaikan yang kita lakukan, maka selalu ada bisikan-bisikan yang datangnya dari syaitan agar niat berbuat baik kita itu melenceng atau disertai dengan niat-niat yang lain. Ya, jadi misalnya tadi mencium Hajarul Aswad, ya, dia tahu bahwa itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Dia ingin melaksanakan hal tersebut untuk menjalankan salat sunnah Rasulullah SAW. Tapi terbisiki juga di dalam batinnya bahwa ciumlah Hajarul Aswad supaya engkau bisa menceritakannya kepada orang-orang yang ada di kampung bahwa engkau telah mencium Hajarul Aswad. Maka di sini
niat seseorang menjadi ternodai oleh hal-hal yang semestinya tidak boleh hadir di dalam niat berbuat baik kita. Jadi zahiran wa batinan ini adalah aspek yang harus kita selalu perhatikan, baik saat kita melakukan suatu kebaikan, demikian pula saat kita meninggalkan sesuatu yang dilarang. Ya, jadi sesuatu yang dilarang itu akan bernilai pahala ketika kita meninggalkannya. Jadi ketika ada dorongan untuk melakukan suatu keburukan tetapi kita meninggalkannya karena Allah, maka itulah yang bernilai pahala. Tetapi ketika kita meninggalkannya karena tiba-tiba tidak mampu melakukan keburukan itu, akhirnya ditinggalkan, ya seperti seorang pencuri yang berniat akan mencuri tetapi rumah yang akan dia masuki penghuninya tiba-tiba bangun, akhirnya tidak jadi mencuri dan dia meninggalkan perbuatan mencuri. Maka ini tidak termasuk meninggalkan perbuatan, meninggalkan larangan yang mendatangkan pahala, karena bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama mengatakan bahwa salah satu zikir yang paling terbaik itu ketika seseorang akan melakukan perbuatan yang haram, lalu dia ingat kepada Allah dan tidak jadi melakukan perbuatan yang haram tersebut. Itu salah satu bentuk zikrullah yang paling terbaik. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meninggalkan apa yang Allah benci, ila ma yuhibbuhu zahiran wa batinan. Jadi kita berlari dari apa yang dibenci oleh Allah menuju kepada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara konkret, ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah memberikan beberapa contoh dari penerapan fafirru ilallah. Ya, beliau memberikan contoh firarun minal jahli ilal ilm, berlari dari kebodohan menuju kepada ilmu. Ya, dan inilah asas dari segala kebaikan, yaitu berlari dari kebodohan menuju kepada ilmu. Dan itulah yang merubah orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy, dari yang tadinya jahiliyah, kemudian mereka meninggalkan kejahiliaan tersebut menuju ilmu. Ya. Siapa saja yang berlari dari kebodohannya menuju kepada ilmu, maka insyaallah akan tampak pada dirinya kebaikan. Dan itu telah terbuktikan pada fakta sejarah. Ya, kita bisa baca ya biografi orang-orang terdahulu yang asal usulnya itu di wilayah keburukan, kemudian dia berubah menjadi lebih baik. Maka kita akan melihat di antara proses yang mereka lewati itu adalah meninggalkan kebodohan menuju kepada ilmu. Ya, karena seseorang akan menjadi baik itu karena dia beramal baik, dan amal yang baik itu tidak akan mungkin menjadi baik kecuali berpijak di atas ilmu. Ya, bagaimana mungkin seseorang mengatakan ini baik tapi tidak ada dasar ilmunya? Sesuatu itu akan dianggap baik, ya, dan baik buruk sesuatu itu rujukannya adalah agama. Yang menentukan ini baik ini buruk itu adalah Islam. Ya, meskipun satu kampung mengatakan ini baik tapi Islam mengatakan tidak, itu buruk, maka yang benar apa yang dikatakan oleh agama, bukan yang dikatakan oleh kebanyakan manusia. Agar kita bisa mengetahui yang baik dan membedakan antara yang baik dengan yang buruk, maka kita harus tinggalkan kejahilan, kebodohan menuju kepada ilmu. Ya, karena kita lihat di zaman Nabi SAW, orang-orang yang telah memeluk agama Islam, maka mereka berbondong-bondong untuk selalu dekat kepada Rasulullah SAW. Apa yang mereka ingin dapatkan? Ingin mendapatkan ilmu dari Nabi SAW. Bahkan di awal-awal kedatangan Islam, ya, orang-orang yang baru masuk Islam tersebut itu dikumpulkan di Darul Arqam. Ya, mereka berkumpul di situ dan mendengarkan ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang
pertama, ya, penerapan konkret dari fafirru ilallah itu adalah berlari dari kejahilan menuju kepada ilmu. Kemudian wa minal kufri ilal iman, dari kekufuran menuju iman. Ya, dari kekufuran menuju iman. Ini kenapa disebutkan terlebih dahulu oleh beliau dari kejahilan menuju ilmu, baru kemudian dari kekufuran menuju iman. Karena orang yang meninggalkan kekufuran, ya, orang yang meninggalkan kekufuran menuju keimanan atas dasar ilmu, itu akan lebih berkualitas perpindahannya dibandingkan orang yang meninggalkan kekufuran karena ikut-ikutan atau karena keterpaksaan. Maka ada kemungkinan dia menjadi orang yang munafik, kecuali jika setelah berpindah dari yang buruk, berpindah dari kekufuran, meninggalkan kekufuran, lalu dia belajar, dia dapat ilmu, maka insyaallah akan menjadi baik keimanannya. Makanya kita lihat di dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang telah memeluk agama Islam itu terbagi dua. Ya, ada yang dikatakan dalam penulis-penulis biografi aslama wa hasuna islamuhu, dia masuk Islam dan menjadi baik Islamnya karena dia belajar. Tapi ada juga yang dia masuk Islam tapi ternyata berada di golongan orang-orang munafik karena dia tidak belajar, dia tidak meninggalkan kejahilannya. Dan tidak ada orang yang dalam urusan agama yang pintar secara otomatis. Bahkan dalam disiplin ilmu dunia sekalipun, ya, yang namanya ilmu itu bitta'allum. Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya berilmu itu dengan belajar. Ya, tidak mungkin ada orang yang tidak belajar tiba-tiba dia berilmu. Ya, tidak ada orang yang tiba-tiba Allah berikan kepada dia ilmu. Ya, dia harus belajar. Ya, karenanya didahulukan firarun minal jahli ilal ilm, baru kemudian wa minal kufri ilal iman. Ya. Wa minal ma'siyati ilal ta'ah. Ya, bagi orang yang sudah beriman, ya, bagi orang yang sudah beriman tidak berarti bahwa dia sudah terlepas dari perintah ini. Perintah untuk berlari menuju Allah masih terkena oleh perintah ini, karena ketika seorang sudah beriman, ya, maka tidak otomatis keimanan itu menjaganya dari maksiat. Dia masih mungkin untuk melakukan kemaksiatan. Maka diperintahkan untuk berlari dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Minal maksiati ila ta'ah. Wa minal ghaflati ila dzikr. Dan yang berikutnya lagi, urutan yang berikutnya, seorang mungkin sudah terjauhkan dari maksiat, tetapi dia masih melakukan perbuatan yang sia-sia, al-ghaflah. Ya, nah, kita juga diperintahkan untuk meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Nah, bagaimana ukuran perbuatan yang sia-sia itu? Perbuatan yang sia-sia itu adalah berlebih-lebihan pada perkara-perkara yang mubah. Ya, jadi kalau maksiat itu ditinggalkan, yang mubah jangan dikerjakan secara berlebih-lebihan. Ya, jadi prinsip itu kita pahami dari ayat Al-Quran, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Ya, jadi makan minum yang sangat kita butuhkan itu kita dilarang berlebih-lebihan. Apalagi hal-hal mubah lainnya yang tidak terlalu kita butuhkan. Ya, olahraga misalnya, ya, silahkan berolahraga, tapi kalau tiba waktu sholat, ya harus berhenti. Ya, jangan sampai tetap berolahraga di saat waktu sholat telah tiba. Maka itu sudah berlebih-lebihan, bahkan sudah menyebabkan dia meninggalkan sesuatu yang dilarang. Ya, menyebabkan dia melakukan sesuatu yang dilarang. Pekerjaan itu mubah secara asal. Ya, mencari nafkah, mencari rezeki itu adalah perkara-perkara yang mubah, bahkan bisa bernilai ibadah. Tetapi jika hal tersebut menyebabkan kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia berubah dari yang tadinya mubah dia menjadi sesuatu yang
diharamkan. Ya, maka kita jauhi ya al-ghaflah, hal-hal yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya, karena keburukan itu berawal dari melakukan hal yang sia-sia. Ya. Faman istakmala hadhihi al-umur faqad istakmala ad-dina kullah. Siapa yang menyempurnakan perkara-perkara tadi, ya, dia meninggalkan kejahilan, dia meninggalkan kekufuran, dia meninggalkan kemaksiatan, dia meninggalkan perkara yang sia-sia. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, siapa yang bisa mewujudkan 4 hal tadi secara sempurna, maka dia juga faqad istakmala ad-dina kullah, maka dia akan mampu menyempurnakan agamanya secara keseluruhan. Wazala anhul marhub, ya, dan buah dari itu semua adalah akan hilang dari dirinya hal yang dia takuti. Ya, makanya ketika orang akan meninggal, itu salah satunya akan dia alami adalah takut. Ya, dia takut, dia ketakutan. Tetapi orang-orang yang mampu mewujudkan apa yang tadi kita sebutkan, yang di dalam ayat Al-Quran dibahasakan dengan bahasa istiqamah, maka di saat dia sekarat, di saat menjelang wafatnya, itu akan tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Di saat manusia secara normal akan ketakutan, maka orang yang istiqamah itu akan hadir kepadanya malaikat, akan turun kepadanya malaikat dan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, ya, jangan takut terhadap apa yang akan engkau hadapi setelah kematian, dan jangan sedih dengan apa yang engkau tinggalkan dari anak-anak, keluarga dan seterusnya. Ya. Jadi zala anhul marhub wa hasala lahu ghayatul murad wal matlub. Ya, ketika yang ditakuti itu sudah hilang dari dirinya, maka dia akan mendapatkan apa yang ia targetkan, yaitu kebahagiaan di hari akhirat kelak nanti. Wa sammallahu ar-ruju'a ilaihi firaran. Ya, kemudian Syekh Sa'di rahimahullah juga menjelaskan, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menamai orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang berlari. Ya, kenapa yang dipilih di sini kata-kata fafirru, berlarilah. Ya. Lianna firruju'i ila ghairihi anwa'ul makhawif wal makarih. Ya, karena ketika seseorang itu kembali kepada selain Allah, maka di sana akan banyak hal-hal yang menakutkan. Lianna fi rujui ila ghairihi anwa'ul makhawif wal makari wa fi rujui ilaihi anwa'ul mahab wal aman was surur. Sedangkan kembali kepada Allah, di sana yang tersedia itu adalah rasa aman, hal-hal yang menggembirakan dan kebahagiaan. Dan ketika seseorang, ya, seperti yang tadi kita sebutkan perumpamaan yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ya, ketika ada kebakaran atau ada banjir atau apa musibah saja yang menakutkan, maka seseorang akan mencari tempat yang aman. Nah, yang aman bagi manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia ini banyak sekali fitnah, ya, banyak situasi-situasi yang menakutkan untuk masa depan akhirat kita, maka tempat kembali yang aman itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada agamanya. Kita keluar saja dari masjid itu sudah banyak yang menakutkan pada diri kita untuk hari akhirat kita. Ya, maka supaya kita selamat dari yang menakutkan itu, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya banyak ibadah-ibadah yang sifatnya rutin yang kita lakukan. Itu adalah momen-momen di mana kita kembali kepada Allah. Ya, ada salat 5 waktu. Ya, dari pagi kita bekerja, ya, melakukan aktivitas duniawi. Mungkin ada hal-hal buruk yang kita lakukan
yang membuat kita terancam. Maka supaya kita aman dari ancaman itu, kembali kepada Allah. Ya. Demikian pula halnya di pagi dan sore hari ada zikir yang kita baca. Itu adalah momen di mana kita kembali kepada Allah, karena mungkin antara pagi menuju sore kita melakukan hal-hal yang menjadikan diri kita terancam oleh siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembali kepada Allah melalui zikir tersebut. Kita mau tidur ada zikirnya. Ya, banyak ibadah-ibadah yang sifatnya rutin untuk kita lakukan, yang tidak lain sesungguhnya itu adalah momen di mana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan inni lakum, ya, sungguhnya saya. Ini maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kalian nadhirun, ya, pemberi peringatan. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memberi peringatan saja. Ya, tidak ada kuasa bagi Nabi untuk merubah seseorang dari yang kafir menjadi beriman. Itu murni hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mubin, ya, penjelasan yang disampaikan oleh Nabi SAW melalui ayat Al-Quran dan juga hadis-hadisnya itu adalah penjelasan yang sangat jelas. Ya. Penjelasan yang sangat jelas yang menjadikan seseorang tidak lagi memiliki alasan untuk tidak mengikutinya, kecuali karena ada di dalam dirinya hawa nafsu. Ya, makanya di dalam ayat Al-Quran disebutkan la ikraha fid din. Tidak butuh orang dipaksa masuk Islam. Kenapa? Karena kalau dia mempelajarinya niat nyari kebenaran, maka dia akan masuk Islam. Karena apa? Karena Islam itu sangat jelas dan terang menderang, sesuai dengan fitrah manusia. Ya, seperti orang yang lapar, ada makanan yang halal di hadapannya, tanpa disuruh dia akan makan makanan itu karena dia butuh kepada makanan itu. Nah, manusia juga butuh kepada agamanya, butuh kepada Islam, sebagaimana seseorang itu butuh kepada makanan. Ya, dia butuh kepada agamanya. Hanya saja ketika di dalam dirinya ada penyakit, maka dia tidak bisa untuk merasa nikmat dengan agamanya. Seperti orang yang sedang ada penyakit dalam tubuhnya, ya, ada makanannya nikmat, tapi tidak boleh dia makan karena ada penyakit. Kalau dia makan bisa menyiksa dirinya. Nah, orang yang ada penyakit dalam hatinya ini akan sulit terkoneksi dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya diperintahkan untuk bertobat. Ya, dia bertobat, bersihkan dirinya sehingga hatinya mudah terkoneksi dengan ajaran-ajaran agama. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa dijelaskan, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.